efek orang itu kemudian sering tersakiti oleh uang, ya paling terjadi ya itu pada orang miskin. Jadi orang miskin itu orang yang paling sakit hati sama uang. Lukanya itu menganga sama uang gitu loh. Kalau kita itu kemudian mengalami luka, cara kita menyembuhkan luka tersebut, kita harus melatih diri untuk melakukan sesuatu yang paling ditakuti oleh lukanya. Sesuatu yang paling ditakuti oleh lukanya. Contohnya tadi, yang namanya luka, takut banget kena air. Harus dilatih dikasih air, malah kemudian dikasih air garam. Ini latihan untuk menyembuhkan dari luka, harus dipaksakan dengan lawannya itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ya, saya akan bicara tentang luka-lukanya orang miskin. Dimana kalau luka ini semakin dimanjakan, justru dia akan semakin miskin. Loh, kalian ngerti nggak? Siapa orang yang paling terluka dengan uang? Orang terluka itu pasti orang tersakiti. Iya kan? Iya. Orang terluka itu pasti orang yang tersakiti. Tadi pagi, anak saya itu dari pesantren ke rumah. Diantar sama salah satu santri. Ternyata kemudian kecelakaan di jalan. Gitu, menghindari lubang, ya, lubang jalan, tapi kemudian ngeremnya kecepatan, di depannya ada motor, akhirnya roboh. Kakinya kemudian keluar darah anak saya itu. Saya antar ke dokter, naik motor, dia nggak mau. Karena apa? Merasa disakiti oleh motor. Ya, baru saja merasa disakiti oleh motor. Jadi, sesuatu yang menjadikan trauma, menjadikan luka, itu pasti sesuatu yang sering menyakiti kepada kita. Gitu. Bahkan saya pernah juga ngadepin salah satu klien training, ya, peserta training. Dia itu sedang menghadapi trauma kepada laki-laki. Karena apa? Pernah mengalami pemerkosaan. Jadi sama laki-laki itu benci banget itu loh. Begitu melihat laki-laki, dia langsung muncul kebenciannya, kemarahannya langsung muncul. Maunya dia menghindari laki-laki. Kayak gitu loh. Sampai akhirnya kemudian dia itu pusing sendiri. Karena benci sama laki-laki, akhirnya jatuh cinta sama-sama perempuan. Itu loh, itu pernah itu. Nah, kenapa dia itu membenci laki-laki, menghindari laki-laki? Karena memang dia pernah disakiti oleh laki-laki. Itu loh. Nah, sama sekarang, saya tanya. Orang yang paling banyak disakiti oleh uang di alam dunia ini siapa? Orang miskin. Emang orang miskin? Iya. Mau beli beras, uangnya nggak ada, sakit. Iya kan? Iya. Itu loh. Mau membiayai anaknya sekolah, uangnya belum ada, sakit. Kayak gitu. Mau memperbaiki rumah, uangnya kurang, sakit hati lagi. Punya utang, nggak bisa bayar-bayar, sakit hati lagi. Jadi efek orang itu kemudian sering tersakiti oleh uang, ya paling terjadi ya itu pada orang miskin. Jadi orang miskin itu orang yang paling sakit hati sama uang. Lukanya itu menganga sama uang gitu loh. Dia nggak pernah merasakan bahwa uang itu sesuatu yang nikmat, itu nggak pernah. Jarang. Punya motor, motornya benar-benar rusak karena nggak bisa beli motor yang bagus. Sakit hati lagi, luka lagi kan? Iya. Punya baju, bajunya rusak, luka lagi. Punya rumah, rumahnya bocor, luka. Terus seperti itu. Setiap hari, setiap saat dia itu dilukai oleh uang. Coba bayangkan. Kecelakaan motor sekali, traumanya bisa lama banget. Diperkosa orang sekali, traumanya bisa lama banget. Iya. Karena lukanya menganga. Loh, setiap hari dilukai sama uang. Kalian bisa bayangkan mendidihnya. Wah. Ini loh ya. Sakitnya itu menganga, lukanya itu menganga. Ini kalau luka-luka ini nggak dilatih untuk sembuh, itu orang miskin makin miskin loh. Karena
Orang yang punya trauma, orang yang punya luka itu cenderung menjauhi dengan benda tersebut. Orang yang punya luka cenderung menjauhi dengan benda yang membuatnya sakit, yang membuatnya luka. Iya kan? Iya. Anak saya tadi karena kecelakaan jatuh dari motor. Ya langsung dia menolak untuk naik motor, dijauhi motor jadinya. Padahal dia nggak salah apa-apa motornya ya, gitu loh. Kemudian si perempuan itu ya peserta training saya menjauhi laki-laki karena apa? Laki-laki pernah menyakiti dia. Seperti itu terus. Dan sekarang coba kalau bolak-balik disakiti oleh uang, kira-kira mau menjauhi uang apa enggak? Jelas akhirnya menghindar menjauhi uang. Ini loh, uangnya dijauhi. Benci sama uang jadinya. Makanya kalau ada orang miskin teriak-teriak, uang menjadikan hisabnya lama, uang menjadikan sombong. Kadang-kadang ada orang yang berkata negatif seperti itu. Itu faktornya bukan masalah dia zuhud, itu bukan. Bukan masalah hatinya itu terhubung dengan Allah dengan dekat, bukan. Tapi masalah dia orang yang banyak tersakiti oleh uang. Traumanya keluar itu loh. Kalau lihat orang kaya, kemudian naik jet private, ya, private jet. Wah, hura-hura dia. Ya itu. Ketika kita itu kemudian mengeluarkan kata-kata negatif kepada orang yang berlimpah uang, itu tandanya sebetulnya kita yang punya rasa sakit hati kepada uang. Saking apa? Tiap hari memang disakiti oleh uang. Ini. Kita akan cenderung menjauhi dengan benda yang menyakiti kita. Dengan subjek yang menyakiti kita. Nah, kalau kita tiap hari disakiti uang, akhirnya apa? Hati kita juga jadinya emoh, jadinya menolak kepada uang. Sakit hati sama uang. Nah, padahal kalau kita itu sakit hati, kemudian kita menghindari uang, kita tetap butuh uang apa enggak? Iya, tetap. Ya iyalah. Ya, sini sakit hati, dendamnya nggak ketulungan, kamu penyebab saya, hidup saya itu sengsara dan sebagainya, dihindari, ya sudah, uang dihindari, tambah menjauh. Makanya orang miskin ya, kesulitan uang terus. Sebetulnya karena memang ya tidak bisa disalahkan juga. Sakit hatinya tinggi sama uang. Ini. Nah sekarang latihan menyembuhkannya itu bagaimana dari luka-luka seperti itu? Menyembuhkannya gimana coba? Ini yang ingin saya sampaikan. Tak cerita saya ya. Saya pernah kecelakaan motor. Kemudian kaki saya itu mengalami luka, kulitnya mengelupas. Di bagian kaki itu lumayan parah. Perihnya nggak ketolongan. Ya sampai patah tulang sih, nggak cuma luka-luka inilah. Kulitnya mengelupas, kulitnya robek kayak gitu kan. Lah, saat saya itu kecelakaan motor, itu kan di samping ada luka-luka juga ada cedera-cedera otot. Ya, cedera otot kayak gitu kan. Nah, takut untuk mengatasi cedera ototnya, akhirnya kan diundangkan tukang urut, tukang pijat. Masya Allah, luka, trauma luka ya kena air. Sakit banget kan? Iya. Itu baru kena air. Sama dia itu, sama tukang pijatnya itu, ngawurnya nggak ketulungan loh. Pakai garam, kemudian pakai minyak bawang, diulek, dikasih air, kemudian apa? Airnya itu ditempelkan ke luka saya. Setan banget kan? Perihnya seperti apa itu loh? Saya teriak-teriak nangis saking perihnya. Tapi kok malah dia ditanya, loh kok malah ditaruh apa air bawang kayak gitu kan perih banget, sama campur garam lagi. Biar lemas lukanya. Coba melemaskan luka justru dikasih anti apa namanya ya? Antiseptik. Bukan antiseptik, dikasih antibodinya, katakanlah seperti itu. Ya gitu loh. Luka sedang memar, malah dikasih bawang. Kan lawannya malah yang dikasihkan kan. Tapi ternyata betul, sesudah dipijit, saya dipaksa diolesi air bawang itu, betul lukanya itu jadi nggak kaku banget, nggak panas, nggak kaku, jadi lentur lemas. Ini. Makanya kadangkala, kalau kita itu kemudian mengalami luka, cara kita menyembuhkan luka tersebut, kita harus melatih diri
untuk melakukan sesuatu yang paling ditakuti oleh lukanya. Sesuatu yang paling ditakuti oleh lukanya. Contohnya tadi, yang namanya luka, takut banget kena air. Harus dilatih dikasih air, malah kemudian dikasih air garam. Ini latihan untuk menyembuhkan dari luka, harus dipaksakan dengan lawannya itu loh. Kita kakinya patah. Kalau kita tetap memanjakan kaki kita, jangan jalan, sakit di bawah jalan itu loh. Harus kita justru malah oleh dokter disuruh untuk latihan jalan. Walaupun itu sakit. Ini. Jadi menyembuhkan luka itu kadang-kadang dengan cara-cara seperti itu. Kita yang namanya urat mengalami cedera. Dipegang aja sakit kayak gini. Sembuhnya malah dengan cara dipencet-pencet sekalian dipijit. Iya kan? Iya. Itu loh, didatangkan lawannya malah. Ini cara kita menyembuhkan yang namanya luka. Gitu. Lah, orang miskin itu luka paling banyak itu kepada uang. Karena luka, itu makanya orang miskin itu seringkali memiliki ajaran-ajaran yang ajaran tersebut adalah ajaran-ajaran traumatik kepada uang. Luka bahwa uang itu susah didapatkan. Akhirnya orang miskin mengajarkan irit. Irit itu ajarannya orang miskin. Karena apa? Merasakan uang itu susah dicari. Itu trauma loh. Itu luka loh. Paham ya? Iya. Itu. Kemudian apa? Orang mengalami luka dengan uang. Dia merasakan bahwa saya butuh uang banyak. Ini lukanya. Akhirnya dia mengajarkan pelit. Kalau ngasih orang jangan banyak-banyak. Sedikit saja. Karena apa sih? Karena saya juga lapar. Kemiskinan akhirnya mengajarkan irit, mengajarkan pelit. Itu loh. Merasa bahwa uang itu susah sekali didapatkan. Akhirnya ajarannya apa? Ayo kumpulkan hartamu. Yang bakhil lah, yang pelit lah, yang irit lah. Jangan dermawan. Ayo uang diawet-awet. Ya gitu kan. Jadi orang yang kemudian mengumpul-ngumpulkan harta itu adalah ajarannya orang-orang miskin. Karena apa? Dia itu takut terluka dengan uang. Takut uangnya habis. Mengajarkan irit. Itu loh ya. Takut kemudian uangnya sulit datang lagi. Karena takut itu. Mengajarkan supaya pelit. Takut dia nggak kaya. Uangnya nggak banyak. Mengajarkan yang namanya mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta. Ini ajaran-ajaran kemiskinan orang-orang yang memiliki luka kepada uang. Jadi orang miskin itu karena apa? Orang miskin itu jarang sekali merasakan bahwa uang itu nikmat, uang itu enak. Ini. Lah, menyembuhkannya bagaimana? Sama seperti saya itu sembuh dari luka tabrakan motor. Ya, luka memar-memar kulit itu, luka kulit mengelupas, robek-robek kulit. Sama penyembuhannya. Kasih lawannya. Nah ini kan tadi irit itu ajarannya orang miskin. Hemat juga ajaran orang miskin. Orang miskin itu ya jarang banget merasakan bahwa uang itu nikmat, uang itu enak. Dia pikirannya kan kayak gini. Uang itu jarang banget kita dapatkan, susah banget kita dapatkan. Maka ini apa? Harus kita tabung, kita jangan makan yang enak. Makanya prihatin terus bikin bakso aja ngacir-ngacir saja nanti cuman pingin bakso. Dia nggak pernah happy dengan uang. Itu loh, itu orang miskin kayak gitu. Dia nggak pernah merasa happy dengan uang, dia nggak pernah merasa senang dengan uang. Makanya kalau dia itu ingin sembuh, usahakan luka-luka tersebut jangan dituruti, jangan dimanjakan terus. Jangan dimanjakan, tetapi apa? Sekali-kalilah olesi air garam. Hal yang menakutkan bagi orang miskin itu harus dilawan, jangan dimanjakan. Contohnya, pingin irit, sekalian coba ngelepas uang yang lebih banyak lagi. Kayak gitu, ya. Yang namanya orang miskin tadi sudah saya jelaskan, jarang sekali merasakan senang dengan uang, karena traumanya gede. Itu. Caranya apa? Sekali-kali gunakan uang untuk menyenangkan dirinya. Masuklah restoran yang mahal. Itu. Cobalah kemudian
berani ngasih sodakoh yang gede. Kayak gitu. Cobalah sekali-kali beli baju yang mahal. Angkanya cuma 200.000 buat beli baju. Sekali-kali beranikan beli yang 500.000 satu helai baju. Jadi hal-hal yang menyakitkan dalam pikirannya itu apa? Dilawan. Itu loh. Takut kehabisan uang, maunya irit. Dia nggak mau happy dengan uang, maunya prihatin. Lawan. Maka orang miskin mau nggak pernah makan enak, dituruti terus manjanya, traumanya kepada kemiskinan, makin irit, dia makin ringsek. Kalau dia itu kemudian pengen makin irit, ya harus dilawan, sekali-kali boros. Iya. Penyembuhan lukanya seperti itu kan? Iya. Itu loh. Kalau kemudian apa? Makannya prihatin terus, nggak pernah yang enak. Harus dilawan sekali-kali. Yo, masuk restoran yang habisnya lumayan. harus disembuhkan. Jangan kemudian luka malah dimanjakan. Enggak, kasih air garam sekalian biar lemes, biar lemas lukanya. Itu loh. Jadi harus dilatih. Kayak gitu. Jangan kemudian jadi orang miskin malah makin mengirit, makin berhemat, makin efisien, makin hitung-hitungan. Sudah ringsek sekalian dia itu loh. Kayak gitu. Harus dilatih, jangan manja lukanya. Itu jangan manja. Itu. Ya jalan-jalan jangan cuma ke taman kota lah, jangan cuma ke alun-alun. Sekali-kali yang berbayar lumayan mahal, kayak gitu loh. Ya. Masuk ke tempat pariwisata yang nyaman, sekali-kali jalan-jalan ke mall, lihat bangunan yang indah. Ini seharusnya yang harus dilakukan oleh orang-orang miskin. Karena apa? Lukanya paling banyak adalah luka kepada uang. Sembuhkan lukanya. Ini. Ini jadi memang ya begitu kan? Iya. Ya enggak? Itu. Sekarang berbeda. Kalau orang kaya itu orang merasakan duit itu enak loh. Duit itu menyenangkan. Karena orang kaya itu dia itu apa-apa keturutan. Merasakan wah rezekiku lancar, duitku lancar, nggak pernah habis uangnya. Pengen naik mobil, mobilnya ada. Pengen bikin rumah yang layak, bisa. Iya kan? Iya. Itu. Tidur di hotel, bisa beli. Makan enak, bisa beli. Kira-kira orang yang kayak gitu, memorinya dengan uang itu dendam apa cinta? Cinta. Jelaslah melekat. Wah, Cinta. surga ini. Uang itu adalah surgaku. Bukan rumahku surgaku. Uang adalah surgaku. Itu memorinya orang kaya seperti itu. Dia bagus banget memorinya dengan uang. Makanya mereka happy. Boros ya udah, pikir apa. Yang penting saya nyaman. Kayak gitu kan. Tidur. Lawang tidur itu di masjid aja cukup kok. Orang kaya pilih apa sih? Hotel yang berbintang yang mahal-mahal. 1 malam 3 juta, 1 malam 5 juta. Dibeli hanya untuk tidur 1 malam. Karena memorinya itu bahwa uang itu gurih. Uang itu enak. Gitu. Cuma kemudian ada bahayanya juga. Bahayanya apa sih? Yang namanya makhluk melata itu maunya enak-enak saja. Contohnya cacing. Ya dia cuma mikir kawin, makan, kawin, makan, kawin, makan, kawin, makan. Lah orang kaya pun bisa punya luka. Lukanya apa? Lukanya itu adalah pada sesuatu yang menderita. Lukanya orang kaya itu pada penderitaan. Dia nggak mau menderita. Padahal penderitaan itu adalah bagian dari kematian. Penderitaan itu adalah bagian dari kematian. Nah, kematian kan kesedihan kan? Iya. Nah, penderitaan itu bagian dari Kematian. Dari kesedihan. Kesedihan bagian daripada kematian, iya kan? Iya. Nah, sekarang ada nggak orang yang bisa lepas dari kematian? Nggak ada. Ya. Kullu syai'in halikun. Semua sesuatu itu mengalami kebinasaan. Illa wajha. Kecuali zatnya Allah. Jelas kita itu mati. Ya, kita akan mati. Lah,
Sekarang orang kaya taunya uang itu enak. Akhirnya dia itu tidak mau tidak enak, maunya enak terus. Sementara tidak enak itu adalah bagian dari kematian. Kita tidak bisa lepas dari energi mati. Itu loh. Nah ini orang kaya kalau kemudian kok dia itu takut dengan kematian, takut dengan penderitaan, ini akhirnya apa? Menjadi luka juga bagi si orang kaya. Karena apa? Kematian itu sesuatu yang harus diterima. Nah, lukanya orang kaya apa? Nggak mau menderita masalahnya. Itu loh. Nggak mau menderita, persoalannya di sana. Akhirnya karena nggak mau menderita, sedikit merasa hidupnya kosong, dia pakai narkoba. Itu. Sedikit istrinya menjengkelkan, kemudian apa? Udahlah jajan aja. Akhirnya main wadonan. Kayak gitu loh. Merasa uangnya melimpah nganggur, sudahlah saya tak pasang togel aja. Ini penyakitnya orang kaya. Sedikit tersinggung, kemudian apa? Sudah, saya tak minum air. Macam-macam. Akhirnya ya, tahta, harta, wanita. Ini. Nah, ini traumanya orang kaya. Traumanya orang kaya adalah pada hal-hal yang dia itu maunya nyari enak terus, tidak mau mencari penderitaan. Kalau orang miskin memang kerjaannya menderita. Orang kaya kerjaannya enak. Makanya orang kaya takutnya dengan penderitaan. Sementara penderitaan itu adalah bagian dari kematian. Manusia tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya kematian. Itu. Nah, ini lukanya orang kaya seperti itu. Makanya orang kaya yang mengalami traumatik, artinya dia maunya hidupnya enak terus, sedikit pun dia itu nggak mau menderita hidupnya. Sedikit aja tersinggung, marahnya itu terus-terusan. Itu loh. Sedikit tersinggung hatinya, dendamnya itu lama. Kayak gitu. Karena dia biasa merasakan enak. Kayak gitu loh. Nah ini, yang akhirnya menjadi traumatik, dia itu punya perilaku-perilaku hedon. Ya, orang kaya akhirnya punya perilaku hedon, nggak mau melakukan sesuatu yang menderita. Padahal menderita adalah bagian dari unsur kematian. Unsur kematian adalah hal yang kita tidak bisa lepas. Makanya latihannya orang kaya supaya keluar dari trauma itu harus melakukan hal-hal yang membuat dia menderita. Kalau orang miskin harus melakukan hal-hal yang membuat dia senang. Karena traumanya adalah pada uang. Traumanya tidak pernah mendapatkan kesenangan. Ini. Kalau orang kaya kebalikannya, traumanya, dia harus apa? Melakukan laku penderitaan. Supaya apa? Dia kenal dengan penderitaan, tidak menaifkan, tidak menolak kepada kematian. Sebab ini kemudian terapinya orang kaya yang kemudian kok dia hedon, dia sulit untuk punya karakter positif, dia kemudian kelakuannya itu ya katakanlah main wadon macam-macam. Itu cara menyembuhkan dia itu dengan cara apa? Dia harus disuruh prihatin. Caranya apa sih? Puasa, harus suka puasa. Lah puasa kan prihatin kan? Iya. Perut lapar. Makanya Nabi Daud, ya, Nabi Daud itu orang kaya raya. Karena beliau seorang raja kan ya. Kaya raya. Istrinya saja berapa coba? 100. Beliau merasa bahwa iya, saya kalau kemudian hidup dalam kemewahan terus-menerus, Nabi Daud, dia akan jatuh. Akhirnya dia anti kepada kematian, anti kepada penderitaan. Makanya dia dengan sadar kemudian memasukkan dirinya dalam penderitaan, yakni apa? Puasa. Kemudian puasanya populer dengan nama puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini usaha Nabi Daud untuk menyeimbangkan antara energi uang dengan energi penderitaan. Itu kematian ya, atau penderitaan. Untuk seimbang, dia dengan sadar melakukan itu. Biar tidak mengalami kematian. Kayak gitu. Kemudian putranya Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Ini lebih parah malah. Dan bapaknya istrinya 100, anaknya nggak mau kalah. Berapa istrinya? 1000. Itu gundik dengan istrinya itu sampai 1000 itu. Masya Allah itu Nabi Sulaiman itu. Kan udah mewah, kaya raya, apa saja enak, kuda yang terbaik, leung jalan saja kemudian tatanan aspalnya lah ya, itunya.
Batu-batunya itu menggunakan lempengan emas. Nabi Sulaiman itu istananya seperti apa megahnya itu. Dia merasakan bahwa harta itu barang enak. Itu loh, barang enak. Tapi ternyata Nabi Sulaiman bisa soleh, bisa seimbang, ya dengan sadar dia masuk dalam penderitaan. Beliau itu apa sih? Hartanya melimpah, tapi kerjaannya itu munajat kepada Allah. Zikir kepada Allah. Orang zikir kepada Allah itu kan orang prihatin, ya kan? Iya. Sengaja dia itu eling dengan Allah. Kerjaannya mulai sampai beliau saja mati ceritanya kan. Kematiannya Nabi Sulaiman itu tidak diketahui oleh orang lain. Pejabatnya, istrinya, para pejabat istana nggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu mati. Karena apa? Taunya dia itu sedang masuk kamar, sedang melakukan munajat. Nggak taunya di sana dicabut nyawanya oleh Allah. Itu loh. Baru berapa hari kemudian setelah tongkatnya itu dimakan rayap, kemudian baru ketahuan kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ini loh. Banget apa? Nabi Sulaiman itu khusyuk ketika menghadap kepada Allah, ketika ingat kepada Allah. Karena apa? Dengan melakukan munajat seperti itu, katakanlah meditasi dan lain sebagainya, dia itu sedang melakukan laku prihatin untuk menyembuhkan lukanya. Karena lukanya orang kaya justru pada penderitaan, lukanya orang miskin justru kepada kesenangan. Orang miskin lukanya sama uang. Orang kaya lukanya sama penderitaan. Karena apa? Bagi dia uang itu gampang. Tapi dua-duanya bisa menjebak, ya. Yang luka miskin kalau dituruti ya kemudian bisa menjebak. Yang luka kaya kalau dituruti juga bisa menjebak, bisa menjerumuskan. Yang miskin bisa makin miskin, kemudian yang kaya kemudian iya makin kaya, tapi kemudian apa? Karakter dirinya yang hancur. Itu loh ya. Iyalah kaya, tapi kemudian kerjaannya dugem, kerjaannya main wadonan, ancur-ancuran, malam buat siang buat malam, gonta-ganti pasangan, kayak gitu kan, mabuk-mabukan. Lah ya percuma kan, hancur jadinya kan. Itu akibat orang kaya, tetapi apa? Dia itu sangat takut dengan yang namanya penderitaan. Lah, orang kaya yang memiliki trauma, luka seperti itu, penyembuhannya sama seperti luka saya. Ketika tergores, ketika kemudian terobek kulitnya, kasih air bawang. Dia takut menderita, sekalian suruh puasa, biar sekalian masuk dalam penderitaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada luka-luka sendiri antara orang kaya dengan orang miskin. Tapi yang jelas, yang paling menjadi inti di sini adalah orang miskin itu jangan manjakan miskinmu. Ya, jangan pelihara luka-lukamu. Sekali-kali cara makan enak, sekali-kali boroskan uangmu, ya, sekali-kali senangkan dirimu, jangan prihatin terus. Karena apa? Karena prihatinmu itu adalah lukamu sendiri yang harus kamu sembuhkan. Oke.